Jelang 1 tahun perang Rusia-Ukraina, kondisi politik global yang tak menentu. Situasi yang memanas tak hanya tentang Rusia dan Ukraina. Di belahan bumi yang lain, gesekan antar negara juga naik ke panggung geopolitik dunia. Sebut saja hubungan panas dingin antara Amerika Serikat dan China atau hubungan Palestina dan Israel. Namun di balik semua konflik yang tak berkesudahan, teror nuklir menjadi salah satu momok yang masih diperdebatkan. Bahkan sejak awal invasi Rusia ke Ukraina, Presiden Rusia Vladimir Putin meminta pasukan nuklirnya untuk bersiaga. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Lalu, bagaimana sebenarnya kekuatan nuklir di dunia saat ini? Kembali ke tahun 1896 di Paris, fisikawan Henry Becquerel tidak sengaja menemukan uranium memiliki sinar yang sama dengan sinar X. Penelitian ini dilanjutkan oleh sepasang suami istri, Pierre dan Marie Curie, yang menemukan unsur lain yaitu radioaktivitas. Pada tahun 1938, dua ahli kimia Jerman Hahn dan Strassmann menemukan fisi nuklir dengan membombardir uranium menggunakan neutron. Percobaan ini menghasilkan barium dan aktinium dan membelah inti atom uranium. Penemuan ini penting karena menjadi titik awal kemajuan fisika nuklir yang diaplikasikan pada reaktor dan juga senjata nuklir. Tahun 1939, Perang Dunia pecah di Eropa. Kabar penemuan nuklir dan kemungkinan untuk membuat bom menggunakan uranium terdengar juga hingga ke Amerika Serikat. Negeri Paman Sam itu pun bergegas menyusul penelitian yang dibantu oleh para ilmuwan Eropa yang melarikan diri dari perang. Dengan penelitian, Amerika Serikat berhasil membuat 64 ton uranium yang diperkaya untuk membuat bom pertamanya. 16 Juli 1945, di padang pasir New Mexico, Amerika Serikat berhasil menguji coba nuklir pertamanya. Perang menyisakan Jepang kala itu, namun Jepang yang enggan menyerah tanpa syarat memicu Amerika Serikat menjatuhkan 2 bom di negara itu. 2 bom atom yang meluluh lantahkan Hiroshima dan Nagasaki, kemudian membuat Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat. Sekitar 200.000 warga sipil menjadi korban atas ledakan 2 bom dahsyat itu. Amerika Serikat yang sudah unjuk gigi dengan kekuatan nuklirnya pada dunia saat itu membuat Uni Soviet ketar-ketir dan langsung mengejar ketertinggalannya dalam uji coba nuklir disusul Inggris dan Prancis. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet menghabiskan anggaran untuk mengungguli kekuatan senjata satu sama lain, terutama persenjataan nuklir. Ancaman dilontarkan hingga bidikan rudal nuklir sudah mengintai kedua negara. Saat situasi sudah tenang, China menjadi pesaing baru yang memulai uji coba nuklir pertamanya. Menurut data dari Arms Control Association atau Asosiasi Pengendalian Senjata 2021, di dunia saat ini terdapat 9 negara yang memiliki kekuatan senjata nuklir. Menempati posisi teratas, Rusia memiliki jumlah total 6.257 hulu ledak nuklir. Urutan kedua ditempati Amerika Serikat dengan total 5.550 hulu ledak. Posisi ketiga ada China, di bawahnya diikuti Perancis, Inggris, Pakistan, India, Israel, dan Korea Utara. Menduduki posisi paling bawah, Korea Utara memiliki sekitar 40 hingga 50 hulu ledak nuklir. Karena dampaknya yang pernah terjadi di Perang Dunia Kedua, akhirnya negara-negara sepakat untuk menciptakan mekanisme penanganan nuklir. Melalui PBB, negara-negara bersenjata nuklir mengajukan kesepakatan pelucutan senjata nuklir. Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir atau NPT
adalah perjanjian antar negara pemilik senjata nuklir untuk membatasi penyebaran nuklir. Perjanjian ini mulai berlaku pada Maret 1970 dan ditandatangani sebanyak 190 negara. Dari 190 negara itu, terdapat 2 klasifikasi. Klasifikasi pertama yakni negara senjata nuklir, yang kala itu terdiri dari Amerika Serikat, Rusia, China, Perancis, dan Inggris. Sementara sisanya merupakan negara senjata non-nuklir. 3 pilar utama dalam perjanjian itu diantaranya, semua negara berkomitmen melucuti senjata nuklir menyeluruh, setuju untuk tidak mengembangkan senjata nuklir, dan pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Harga minyak yang melonjak pada krisis 1973 memaksa dunia mencari alternatif pasokan energi. Namun akhirnya banyak pembangkit listrik bertenaga nuklir yang dibangun di seluruh dunia. Meski awalnya untuk pasokan energi, ternyata pembangunan situs nuklir justru memicu keinginan banyak negara melakukan uji coba nuklirnya. Tahun 1998, India dan Pakistan akhirnya melakukan serangkaian uji coba nuklir. Pakistan mengakui telah mengembangkan jaringan clandestine dari Dubai yang telah menyediakan rencana dan bahan untuk membuat bom atom kepada Libya, Iran, dan Korea Utara. Januari 2003, Korea Utara menarik diri dari perjanjian non-proliferasi senjata nuklir dan menyatakan telah melakukan uji coba nuklir pertamanya. Ambisi korup dalam program nuklirnya itu semakin besar setelah negara tertutup itu diperintah oleh Kim Jong-un. Di tahun 2022, intensitas uji coba rudal korup semakin meningkat. Pada saat yang sama, Iran mengumumkan telah berhasil memperkaya uranium yang mengkhawatirkan komunitas internasional. Hingga kini pun belum ada kesepakatan yang tercapai mengenai program pengembangan nuklir Iran setelah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump angkat kaki dari rencana aksi komprehensif bersama atau JCPOA. Sedangkan Amerika Serikat kini menuding Rusia menangguhkan inspeksi kerjasama New START pada Agustus 2022 sebagai protes karena AS mendukung Ukraina. Hal ini sontak membuat Amerika Serikat geram dan menuding Moskwa membahayakan perjanjian kontrol senjata nuklir New START karena tidak menyisihkan inspeksi di lapangan. Situasi geopolitik global kini semakin rumit. Satu persatu kesepakatan nuklir mulai tak diindahkan. Di tengah memuncaknya tensi geopolitik, dunia dihantui dengan kembali terjadinya perang nuklir. Berbalik dengan itu, 35 negara justru berkolaborasi yang bertujuan untuk mempelajari kemungkinan membangun pembangkit listrik fusi nuklir dalam jangka panjang. Jika proyek ini berhasil, akan menciptakan pembangkit listrik baru yang akan menghasilkan listrik dalam jumlah besar dengan sedikit bahan baku dan sedikit limbah radioaktif. Tentunya, proyek eksperimental termonuklir ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dunia.